sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua legenda bela diri abadi atau Xiongwu Dijun episode 12 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 28 Mei 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita legenda bela diri abadi atau Xiongwu Dijun episode 12 ini yang tayang 1 minggu sekali. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 11 sebelumnya, kita diperlihatkan Ye Chen yang memantau perdebatan antara Tetua Wu dan Tetua Lin sebelum pelelangan berlangsung. Namun ketika perdebatan itu akan memasuki fase buahku hantam, Tetua Sekte Tianxuan bernama Ji Yi tiba-tiba datang dan menghentikan pertarungan ini. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Tetua Wu dan Tetua Lin spontan terkena mental dengan kedatangan Tetua Ji Yi, saat masing-masing dari keduanya pada akhirnya memutuskan untuk pergi. Serta setelah diprank dengan buahku hantam ini, Ye Chen pun juga memutuskan untuk pergi menemui Xiong Er. Namun baru saja Ye Chen pergi, Tetua Ji Yi tanpa diduga bisa mendeteksi api sejati di dalam tubuhnya. Dan setelah nyeri otot pegal linu, Ye Chen dan Xiong Er berjalan menagih tangga menuju TKP pelelangan bersama dengan banyaknya para praktisi lainnya. Seorang tetua pun dengan sopan mempersilakan mereka masuk ke dalam ruang pelelangan. Saat Ye Chen bisa melihat kemegahan di dalam ruangan ini, tetapi baru saja ia duduk, Tetua Ji Yi memperhatikannya dengan senyuman, menyebabkan Ye Chen spontan terheran-heran. Serta tidak lama, Ye Chen juga bisa melihat kedatangan Sekte Zeng Yang dan Sekte King Yun, diikuti dengan pria tua yang ternyata Tetua He yang memberikan aura besar, walaupun kekuatan semua orang di sini dibatasi pada saat kedatangannya. Namun ketika ia melihat kedatangan Huodu dan Yu Jihao, diikuti dengan bisik-bisik julid para pesaing lelang yang mengatakan keduanya berasal dari aula saudara, Ye Chen pun di sini pada akhirnya tahu sebab kedua sejoli ini berani menyerang Culing waktu itu karena keduanya merupakan anggota satu-satunya aula terkuat yang memiliki kekuasaan wilayah utara Kekaisaran Chu. Dan setelah semua orang berkumpul termasuk satu aula dan 3 sekte di Kekaisaran Chu, tetua yang memimpin pelelangan pun tanpa basa-basi pada akhirnya memulai pelelangan. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah tetua pemimpin pelelangan memulai lelang, barang pertama lelang pun segera ditunjukkan kepada semua orang saat seorang pria segera membawakan pedang roh yang memancarkan cahaya ungu mengerikan segera melangkah ke podium, diikuti dengan penjelasan dari tetua lelang mengenai pedang ini yang dinamakan pedang yang ungu yang memiliki harga lelang di kisaran 50.000 batu roh. Hal ini pun lantas membuat para pesaing lelang yang mendengar harga tawar yang disebutkan tetua lelang, masing-masing segera mengajukan tawaran di kisaran harga 51.000 batu roh sampai bahkan 91.000 batu roh. Yang hal ini pun lantas membuat Ye Chen yang mendengar harga tawar lelang pertama yang sedikit menguras cuan ini pun hanya bisa berlapang dada dan mengikhlaskannya. Tetapi di sini, Xiong Er menyuruhnya untuk sedikit bersabar, sebab ia merasa lelang pertama memang diperuntukkan untuk meramaikan suasana, dan barang yang lebih murah akan dijual nanti. Namun baru saja Xiong Er memberitahukan hal ini kepada Ye Chen, sebuah suara tawaran pedang ungu itu dengan harga 100.000 batu roh tiba-tiba datang dari lantai 2, yang ternyata penawarnya adalah Tetua Wu, menyebabkan para penawar lain yang berada di bawah podium spontan berhenti meneriakkan tawaran mereka. Dan di podium tinggi, tetua lelang yang melihat sekilas para penawar lainnya tidak menunjukkan niat menikung tawaran dari Tetua Wu, dengan malah terdiam serta tidak mengajukan tawaran lagi. Pada akhirnya menutup lelang pertama ini dengan menjadikan pedang yang ungu itu menjadi milik Sekte Zeng Yang. Serta setelah lelang pertama benda itu berakhir, lelang kedua pun dilanjutkan saat seorang pria berjalan ke podium dengan membawa dupa kecil yang berkilau, diikuti dengan suara tetua lelang yang mempersilakan para pesaing untuk mengajukan tawaran dengan membuka harga benda lelang kedua ini yang bernama dupa Ziang di kisaran harga 30.000 batu roh. Dan mendengar pembukaan harga benda lelang kedua, seorang pesaing lelang pun menawar dalam hitungan detik dan menambahkan 10.000 batu roh tanpa ragu. Tetapi tawaran itu tampaknya tidak berdampak banyak untuk dirinya mendapatkan benda lelang kedua ini. Dengan banyaknya para pesaing segera mengajukan tawaran lebih tinggi dan naik turun, mulai dari 50.000 batu roh sampai 90.000 batu roh. Yang hal ini pun lagi-lagi membuat Ye Chen hanya bisa mengelus dagunya dan memilih mengabaikan benda lelang kedua itu.
Tetapi pada saat yang sama, ketika Ye Chen mengabaikan benda lelang kedua ini, tetua Sekte King Yun tiba-tiba meneriakkan harga 160.000 baturo untuk mengambil dupa Jiang, menyebabkan para penawar lain yang sedari tadi meneriakkan tawarannya pun segera diam membisu, dengan tidak ada yang berani menawar harga lebih tinggi lagi. Terlebih lagi juga mencari masalah terhadap salah satu sekte terkuat di Kekaisaran Chu itu. Saat hal ini pun pada akhirnya membuat tetua lelang yang melihatnya segera mengunci tawaran dari Sekte King Yun dengan menjadikan dupa Jiang itu menjadi milik mereka. Serta benda lelang ketiga adalah sebuah cermin 8 diagram. Saat tetua lelang segera memulai harga penawaran benda ini di kisaran 100.000 baturo, menyebabkan para pesaing lelang yang melihatnya pun berlomba-lomba mengajukan beberapa tawaran tinggi lagi, yang bahkan ada 3-5 pesaing saling adu mulut untuk memperebutkan cermin ini dengan tak henti-hentinya terus menambahkan harga tawaran tinggi, sehingga menyebabkan harga benda lelang ketiga ini pun menyentuh di kisaran harga 300.000 baturo. Namun setelah cukup lama saling berebut cermin ini pun pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh seorang penawar pria tua yang memiliki tubuh cungkring. Sehingga pada saat yang sama, setelah lelang berlangsung semakin seru, cambuk besi hitam tiba-tiba dikirim di podium, dengan tetua lelang memulai tawaran benda lelang ini di kisaran harga dasar 10.000. Yang hal ini pun lantas membuat Ye Chen yang melihat cambuk hitam ini pun spontan terbelalak keheranan, diikuti dengan api sejati yang tiba-tiba bereaksi di dalam tubuhnya, menyebabkan Ye Chen bisa mendeteksi bahwa benda ini merupakan harta karun. Setelah terbelalak keheranan melihat cambuk besi hitam ini, Ye Chen perlahan meliriknya dari atas ke bawah, diikuti dengan para pesaing lainnya yang terheran-heran melihat cambuk hitam ini. Namun dengan keheranan ini, sebagian dari mereka juga tampak menyepelekan benda ini dengan mengejek serta mencacinya, yang menurut mereka benda jelek, yang tidak sedikit pun memiliki keistimewaan, yang bahkan pesaing mulut lemes juga berjanji, jika ia memiliki cuan, kemungkinan dirinya tidak mau membeli benda jelek itu. Serta melihat para pesaing tidak ada yang berniat menawar cambuk besi hitam ini, tetua lelang pun menanyakan sekali lagi kepada para pesaing apakah tidak ada yang menawar lagi. Akan tetapi setelah menunggu beberapa saat, tidak ada sedikit pun jawaban dari para pesaing, menyebabkan tetua lelang berniat menyimpan benda lelang itu. Namun baru saja tetua lelang akan menyimpan cambuk besi hitam itu, sebuah suara yang mengatakan tunggu aku menginginkannya tiba-tiba muncul dari sudut podium, menyebabkan para pesaing yang mendengarnya pun segera mengalihkan tatapan mereka ke arah suara itu, yang ternyata secara mengejutkan berasal dari Ye Chen. Serta setelah mengatakan hal ini, Ye Chen segera mengajukan tawaran untuk cambuk hitam itu dengan harga 10.000 baturo, menyebabkan si orang yang mendengarnya pun segera menyumpah Ye Chen dengan tindakan konyolnya yang membeli sebuah barang butut, yang pada dasarnya setelah tidak ada pesaing yang menaikkan harga tawaran lagi, tetua lelang pun mengambil aba-aba akan mengunci cambuk besi hitam itu menjadi milik Ye Chen. Tetapi pada saat yang sama, baru saja tetua lelang akan mengakhiri lelang cambuk besi hitam ini, suara tetua Wu yang menawar cambuk besi hitam itu dengan harga 11.000 baturo tiba-tiba terdengar, menyebabkan suasana aula pelelangan pun dipenuhi keheranan. Namun di sini, Ye Chen menanggapi tawaran tetua Wu anjing ini secara santuy, dengan malah menambahkan tawarannya menjadi 12.000 baturo, yang hal ini pun lagi-lagi membuat semua orang yang mendengarnya tercengang dengan ketengilan dari Ye Chen yang berani bersaing dengan tetua sekte Zeng Yang hanya untuk mendapatkan sebiji benda tua. Sehingga pada saat yang sama, melihat Ye Chen terus mengajukan tawarannya, tetua Wu pun terkekeh sejenak dan sedikit menebar ancaman kepada Ye Chen yang berani bersaing dengannya. Namun di sini, Ye Chen hanya menunjukkan sikap santuinya sembari dengan tajam menatap tetua sekte Zeng Yang itu. Yang hal ini pun lantas membuat tetua Wu hanya bisa menambahkan tawarannya menjadi 20.000 baturo. Tetapi di sini, Ye Chen tetap tidak mau mengalah dari tetua Wu dengan terus menambahkan tawarannya sampai menyentuh harga 200.000 baturo. Yang hal ini pun lagi-lagi menyebabkan kehebohan segera terjadi di ruang pelelangan. Bahkan tatapan semua orang termasuk para tetua segera melesatkan pandangan mereka ke arah Ye Chen yang saat ini dengan santuy menyurupu segelas teh maya. Dan melihat Ye Chen tidak goyah sedikit pun atas tawarannya, malah menambahkan dengan tinggi tawarannya yang sampai-sampai menyentuh harga 200.000 baturo, tetua Wu segera menunjukkan raut wajah masamnya dengan tidak pernah menyangka seorang pemuda tengik bertopeng ini berani bersaing dengannya untuk memperebutkan barang lelang yang sedikit pun tidak berguna. Namun dikarenakan dari awal ia telah mengajukan tawaran persaingan ini dengan Ye Chen, dan jika menyerah tidak hanya akan mempermalukan dirinya tetapi juga sekte Zeng Yang-nya, tetua Wu yang tidak mau kalah pamor
dengan hal ini pun, mau tidak mau hanya bisa terus bersaing melawan Ye Chen dengan menaikkan tawarannya menjadi 210.000 baturo. Yang hal ini pun lantas membuat Ye Chen yang mendengarnya merasa malu plus tegang, sebab kali ini baturo yang dimilikinya hanya mentok di angka 200.000. Namun ibarat ucup dicinta, Markona pun tiba. Seonger yang merasa Ye Chen sangat menginginkan cambuk besi hitam itu, tiba-tiba mengeluarkan tas penyimpanannya yang berisi 300.000 baturo, dan tanpa basa-basi segera meminjamkannya kepada Ye Chen, dengan mengingatkannya untuk membayarnya kembali. Ya, kali ini pun lantas membuat Ye Chen yang melihatnya spontan terkejut, dengan tidak menyangka kembaran Dennis ini akan mendukungnya pada situasi kritis ini, saat dia pada akhirnya menerima tas penyimpanan itu sembari mengatakan thank you. Serta setelah menerima amunisi 300.000 baturo ini, Ye Chen pun tanpa basa-basi segera menambahkan tawarannya lagi menjadi 500.000 baturo. Sehingga pada saat yang sama, mendengar tawaran Sultan dari Ye Chen, Tetua Wu pun sangat marah semarah-marahnya saat aura gila segera dikeluarkan dari dalam tubuhnya, menyebabkan ledakan bang yang sangat dahsyat pun segera terdengar. Ya, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler legenda bela diri abadi atau Xuan Wu Dijun episode 12 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.